Puji Tuhan, salam saudara-saudara kasih Tuhan, kembali bertemu dengan saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan, pesan firman Tuhan bagi saudara sekalian, Bapak Ibu dan lebih khusus jemaat GPD Sulagrasa dimanapun saudara berada. Sebelum saya menyampaikan firman, mari saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami kembali akan dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, Engkau bukakan rasa firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan memberkati kami sekalian dan seluruh jemaat GPD Sulagrasa dimanapun mereka berada yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membuka dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 2 berkata begini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan sebuah pesan firman kepada kita. Apa yang firman Tuhan katakan dalam tulisan firman, bahwa gereja, jemaat Tuhan, saudara dan saya, Alkitab berkata dalam suratan Rasul Paulus ini, kita sesungguhnya adalah calon mempelai Kristus. Sekali lagi, kenapa saya sebut calon mempelai Kristus? Karena kita nanti akan menjadi mempelai bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi diibaratkan bahwa kita ini sekarang sedang berpacaran dengan Tuhan. Yang Paulus katakan di sini, bertunangan dengan Tuhan. Dalam proses bertunangan ini, ada hal yang Tuhan tuntut dari kita adalah kesetiaan, kesungguh-sungguhan. Karena ini adalah sebuah proses pertunangan kita dengan Tuhan. Mungkin orang dunia heran mendengar seperti ini, tetapi firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa kita dipertunangkan dengan Kristus. Sehingga dalam kehidupan kekristenan iman kita, mengapa kita begitu mengasihi Dia? Ya, mengapa kita harus lebih dalam lagi mengenal Dia? Karena ini adalah bagian di dalam kehidupan kekristenan, sebagaimana layaknya orang sedang bertunangan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam tulisan firman Tuhan di sini kita akan melihat begitu luar biasa dan spesialnya kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita untuk bisa mencapai sebagai mempelai Kristus. Saudara, dalam catatan saya di sini bahwa untuk menjadi mempelai Kristus tentu harus memiliki kedewasaan. Bukan kedewasaan secara badani, tetapi kedewasaan rohani. Itu yang Tuhan mau. Agar supaya kita menjadi mempelai Kristus, kita harus memiliki kedewasaan dalam kehidupan rohani, yaitu bicara tentang pengenalan kita kepada Kristus. Suratan Petrus menulis bagaimana dia mau mengenal akan Kristus. Rasul Paulus juga menulis bagaimana tentang pengenalan dia kepada Kristus. Dan saya menyampaikan kepada saudara juga bagaimana pengenalan saudara kepada Kristus. Artinya tidak menjadi jaminan kekristenan tanpa pengenalan kepada Kristus secara sungguh-sungguh. Bagaimana dengan saudara mengenal Kristus? Saudara-saudara dikasih Tuhan, pengenalan kepada Kristus secara sungguh-sungguh, mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan mengapa kita beribadah kepada Tuhan, mengapa kita berdoa, mengapa kita bersekutu, itu bagian dari pengenalan kita kepada Dia. Sebagaimana orang ketika berpacaran, maka dia mengawali dengan sebuah proses pengenalan untuk mengenal satu dengan yang lain. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam tulisan firman Tuhan saya sedikit memberikan sebuah gambaran. Ketika ada 10 gadis yang menunggu mempelai datang. 10 gadis ini dibagi dalam kelompok 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Mereka menunggu dan menunggu mempelai itu akan datang. Sampai tengah malam mereka menunggu. Dan dalam penantian itu mereka memiliki lampu di tangan mereka, pelita di tangan mereka. Karena sampai larut malam menunggu. Tetapi apa yang terjadi? Firman berkata, yang bodoh mereka kehabisan minyak di dalam pelita mereka, dan pelita mereka otomatis akan mati. Yang bijaksana memiliki minyak dalam pelita mereka, sehingga minyak ini bisa membuat pelita itu menyala. Dan apa dalam kisah di situ dikatakan dalam sebuah perumpamaan? Ketika tengah malam mempelai datang, lalu yang bisa masuk dalam pesta bersama dengan mempelai itu adalah 5 gadis yang bijaksana. Gadis-gadis ini adalah bicara tentang gereja, karena kita adalah mempelai Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebagai mempelai perempuan. Lalu apa yang terjadi?
5 gadis yang bijaksana yang memiliki minyak di dalam lampu mereka dan pelita mereka nyala, mereka bisa masuk bersama dengan mempelai itu di dalam pesta. Tetapi 5 yang bodoh, mereka tidak bisa masuk di dalam pesta itu. Alasannya mengapa? Ketika mereka kehabisan minyak dalam pelita mereka harus pergi mencari, dan ketika mereka kembali pintu sudah ditutup. Di situ ketika mereka mau masuk, pintu tertutup, mereka ketok pintu. Kemudian ada suara dari dalam berkata, "Aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku." Menariknya di sini saudara-saudara dikasih Tuhan, kelak nanti ketika orang yang tidak memiliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan mengenal pribadinya. Ketika waktunya sudah selesai, sudah tidak ada kesempatan lagi, saudara-saudara, orang mau mencari dia, nggak bisa ditemukan lagi. Tetapi puji Tuhan, saya hubungkan dengan konteks khotbah saya pada beberapa waktu yang lalu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Untuk kita makin lebih memperdalam pengenalan kita kepada Kristus. Memegang sungguh keyakinan kita kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Karena kita sebagai mempelai, saudara-saudara dikasih Tuhan. Selanjutnya ada dalam kisah, dalam tulisan kitab Yohanes pasal 3. Saudara, Yohanes pasal 3, saya mau baca dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga berkata begini. Ketika ada seseorang yang datang kepada Yesus bernama Nikodemus. Saya baca berkata begini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Lalu ayat yang ketiga, Yesus menjawab, ini katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Apa kata firman dalam tulisan di sini? Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya memberikan sebuah kesimpulan sedikit dalam konteks ini. Dia tidak akan bisa menjadi mempelai Kristus. Ketika Nikodemus datang, lalu Yesus katakan kepada dia, "Nikodemus, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah, engkau tidak dapat menjadi mempelai Kristus kalau engkau tidak dilahirkan kembali." Dan ini menjadi poin penting dalam kehidupan kekristenan. Mengapa harus dilahirkan kembali? Dari apa dan bentuk seperti apa kelahiran kembali itu? Ayat selanjutnya menjawab, berkata begini. Kita lompat di ayatnya yang ke-5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika ia tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Di ayat sebelumnya Nikodemus, dia memiliki sebuah orientasi secara badani. Dia menanggapi ketika Yesus berkata, "Kamu Nikodemus harus dilahirkan kembali supaya kamu bisa masuk dalam kerajaan Allah, supaya kamu bisa menjadi warga kerajaan Allah, supaya kamu bisa masuk dalam surga, supaya kamu bisa menjadi mempelai Kristus." Ketika Yesus berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali," Nikodemus berkata, "Bagaimana mungkin saya harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Aku sudah tua seperti ini." Tapi bukan itu yang Yesus maksudkan. Ternyata Yesus maksudkan dalam konteks ayat di sini adalah satu kelahiran secara rohani yang dikerjakan oleh air dan roh. Saudara, Bapak yang Ibu yang dikasih Tuhan, air di sini bicara firman dan roh ini bicara Roh Kudus. Mengapa kita perlu firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan. Dan firman ini ada kuasa, punya kuasa. Dan firman Tuhan ini yang mampu, yang sanggup mengubahkan setiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus adalah bagian dari roh keilahian yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kita yang percaya dan menerimanya. Itu sebabnya ketika Yesus berkata kepada Nikodemus, "Nikodemus, engkau harus dilahirkan dari air dan roh." Artinya kebenaran firman itu sendiri dan Roh Kudus yang Dia berikan itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau tidak memiliki dua unsur ini, maka mustahil dia akan melihat kerajaan Allah. Mustahil dia akan masuk dalam kerajaan Allah.
Dan tentunya mustahil dia akan menjadi mempelai Kristus. Karena mempelai Kristus, ayat ini memberikan sebuah penjelasan. Dia harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan saya percaya ketika firman dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan engkau, itu menjadi bekal dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi mempelai Kristus, bertemu dengan dia. Sama seperti dalam kisah perumpamaan, 5 gadis yang bijaksana, mereka memiliki minyak dan pelita mereka menyala. Mereka bisa masuk dalam pesta itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan kepada kita dalam renungan yang singkat ini, apapun keadaan yang sedang terjadi sekarang, kita yang dipersiapkan sebagai mempelai Kristus, tetap pertahankan kesetiaanmu di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Dia. Berserah penuh kepada Tuhan. Jangan kehilangan kesetiaanmu kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dan terus memiliki kedewasaan rohani. Dan tetap engkau tetap percaya di dalam firman dan pekerjaan rohnya dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu sekalian dan seluruh jemaat GPD Sulagracia mendengarkan tayangan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam saya untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Saya berdoa untuk saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini boleh kami dengar. Untuk makin mengerti bahwa kami adalah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelai. Dalam persiapan ini kami sedang diuji, kami sedang diproses. Sampai sejauh mana untuk kami tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan yang ada, agar kami tetap senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa, berkati seluruh jemaat GPD Sulagracia yang mendengarkan tayangan ini, dimanapun mereka berada. Tilik mereka Tuhan, berkati mereka Yesus dengan kuat kuasa-Mu, perlindungan Tuhan jadi bagian mereka. Hari-hari ini di tengah-tengah kondisi pandemi yang ada, Engkau proteksi seluruh jemaat dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka terus aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan sumber segala berkat mencukupkan, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani, menjadi bagian mereka. Dan mereka senantiasa terus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam apapun juga mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau Yesus segalanya dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah mempelai laki-laki.